jurusan penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang gangguan reproduksi ternak pada organ reproduksi ternak betina. Yang pertama ada kista ovarium. Kista merupakan salah satu kelainan yang dapat terjadi pada ovarium. Terdapat dua jenis kista yang sering diderita hewan betina, yaitu kista folikuler dan kista luteal. Ciri-ciri kista folikuler adalah dinding tipis, terisi cairan, dan berdiameter 25 mm. Gejala klinis kista folikuler yaitu hewan mengalami estrus terus-menerus meskipun sudah dikawinkan atau sudah diinseminasi berulang-ulang oleh petugas. Terapi yang dapat dilakukan pada hewan yang menderita kista folikuler yaitu dengan pemberian hormon GnRH atau PGF2A. Yang kedua ada hipofungsi. Hipofungsi ovarium atau ovarium yang kurang aktif adalah suatu keadaan di mana ovariumnya tidak terjadi pembentukan folikel kan corpus luteum, serta dengan permukaan yang licin sehingga daya kerjanya menurun dari normal. Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah dan sapi-sapi betina setelah partus atau setelah diinseminasi, tetapi tidak terjadi konsepsi. Akibatnya tidak muncul birahi karena folikel tidak berkembang setelah gagalnya kelenjar FSH dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium. Secara klinis yang lebih menonjol pada sapi yang menderita hipofungsi ovarium adalah tidak adanya gejala birahi. Penanganan hipofungsi biasanya dengan penggunaan preparat hormon dan vitamin. Yang ketiga ada endometritis. Endometritis adalah peradangan pada endometrium yang diakibatkan oleh infeksi kuman yang masuk ke dalam uterus melalui vagina, menuju serviks dan sampai ke uterus, secara maupun hematogen atau melalui aliran darah seperti Brucella abortus. Endometritis umumnya terjadi mengikuti kasus partus yang abnormal seperti abortus, retensio secundinae, distokia, kelahiran prematur maupun kelanjutan radang pada alat kelamin bagian luar yaitu vulva, vagina, dan serviks. Gejala klinis yang ditemukan pada kasus endometritis adalah keluarnya lendir yang berwarna sedikit keruh ketika dilakukan palpasi rektal. Sedangkan gejala klinis yang ditemukan pada kasus endometritis berat adalah keluarnya lendir yang berwarna keruh dan kental dari vagina dan menggantung dari area vulva. Dan setelah ovarium diperiksa, tidak ada kelainan. Gejala pada endometritis ringan terkadang tidak begitu jelas. Sapi masih memperlihatkan gejala estrus dan tetap kawin, tapi tidak terjadi kebuntingan atau kawin berulang. Pada endometritis ditandai dengan penimbunan cairan atau nanah di estrus. Gejala ini akan terlihat jelas jika sapi berbaring. Cairan atau nanah akan keluar dari vagina dan biasanya ada yang tertinggal di ujung rambut vulva. Selain itu, vagina mengalami peradangan berupa kebengkakan pada mukosa vagina. Alhamdulillah, sejauh ini peternak mengatakan bahwa belum pernah terjadi gangguan reproduksi pada ternak yang ada di peternakan ini.